Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, dalam sejarah panjang para nabi, kisah Nabi Luth alaihi salam menjadi salah satu kisah yang paling mengguncang hati. Kisah tentang seorang nabi yang diutus kepada kaum yang sangat durhaka, namun tetap teguh dalam dakwahnya hingga akhir hayat. Inilah 10 fakta menarik tentang Nabi Luth alaihi salam dari lahir hingga wafatnya, yang menyimpan pelajaran besar bagi kita semua. Sebelum kita bahas, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah fakta unik lainnya. 1. Keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Luth alaihissalam bukanlah sosok biasa. Beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, putra dari Haran, saudara kandung Nabi Ibrahim. Sejak kecil, Luth tumbuh di bawah bimbingan pamannya, seorang nabi yang penuh kebijaksanaan dan iman. Dari Ibrahim, Lut belajar makna ketauhidan, tentang bagaimana hanya Allah lah Tuhan yang layak disembah. Di tengah masyarakat Babilonia yang menyembah berhala, Lut tetap teguh berpegang pada ajaran pamannya. Ia tumbuh sebagai sosok muda yang bersih, beriman dan berani berkata benar di tengah lautan kesyirikan. 2. Lahir di Babilonia, Irak kuno. Babilonia saat itu adalah pusat peradaban dunia kuno, megah maju, tapi juga penuh kesesatan. Bangunan tinggi berdiri di mana-mana, namun hati manusia dipenuhi kesombongan. Berhala disembah di setiap rumah, sementara kebenaran dianggap aneh. Di lingkungan inilah Nabi Luth lahir dan tumbuh. Namun sejak muda, ia menolak sistem hidup yang rusak, memilih jalan iman, dan menegakkan tauhid. Allah menyiapkan Luth sebagai sosok yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan moral. 3. Diutus kepada kaum Sodom. Setelah berhijrah bersama Nabi Ibrahim, Allah memilih Luth menjadi seorang rasul. Beliau diutus untuk berdakwah kepada kaum Sodom, bangsa yang tinggal di lembah subur dekat Laut Mati, atau sekarang wilayah Yordania. Kaum Sodom hidup makmur dan bebas, namun justru terlena dalam kebejatan. Mereka tidak hanya meninggalkan ibadah, tetapi juga melawan fitrah manusia, melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat manapun sebelumnya. Maka Allah mengutus Nabi Luth untuk mengembalikan mereka ke jalan kebenaran. 4. Kaum Sodom dan perbuatan keji mereka. Kaum Sodom dikenal sebagai kaum pertama dalam sejarah yang melakukan perbuatan homoseksual secara terbuka. Mereka tidak lagi malu berbuat dosa, bahkan menjadikannya kebanggaan. Selain itu, mereka juga merampok, mempermalukan tamu dan menindas orang lemah. Nabi Luth menegur mereka dengan kasih sayang, namun juga ketegasan. Allah berfirman, "Mengapa kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu, bukan kepada wanita? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Namun kaum Sodom justru menertawakan Nabi Luth. Bagi mereka dosa telah menjadi budaya, dan nasihat dianggap ancaman. 5. Dakwah Nabi Luth penuh kesabaran. Hari demi hari Nabi Luth terus berdakwah tanpa kenal lelah. Siang malam ia memperingatkan kaumnya tentang kemurkaan Allah jika mereka tidak bertobat. Namun mereka malah mengejek dan mengancamnya. Dengan sombong mereka berkata, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini. Mereka sok suci dan mengganggu kebebasan kita." Namun Lut tetap tegar. Ia tahu bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan risalah, bukan memaksa. Meski sendirian, ia tetap berdiri di hadapan kezaliman dengan keberanian seorang nabi sejati. 6. Istri Nabi Luth termasuk orang kafir. Ujian terbesar Nabi Luth justru datang dari orang terdekatnya, istrinya sendiri. Ia tidak beriman kepada Allah dan berkhianat secara moral dan iman. Ketika malaikat datang sebagai tamu ke rumah Nabi Luth, sang istri membocorkan rahasia itu kepada kaum Sodom, agar mereka datang dengan niat jahat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Istri Nuh dan istri Luth, keduanya berkhianat kepada suaminya, maka mereka tidak dapat menolong suaminya sedikit pun dari siksa Allah." Inilah pelajaran bahwa iman tidak diwariskan melalui hubungan keluarga. Hanya mereka yang taatlah yang akan diselamatkan sekalipun berada di lingkungan para nabi. 7. Malaikat datang dalam wujud pemuda tampan. Suatu malam 3 malaikat datang mengunjungi Nabi Luth, Jibril, Mikail dan Israfil, dalam wujud pemuda tampan. Nabi Luth sangat khawatir, karena ia tahu kaumnya akan segera datang dengan niat jahat. Benar saja, tak lama kemudian, penduduk Sodom berdatangan sambil tertawa-tawa dan bersorak, menuntut agar Nabi Luth menyerahkan tamunya.
Namun malaikat segera menenangkan beliau. Wahai Lut, jangan takut dan jangan bersedih. Kami adalah utusan Tuhanmu. Kami datang membawa kabar. Azab Allah akan segera turun atas kaum yang zalim. Malam itu menjadi malam terakhir bagi kaum Sodom. 8 azab besar menimpa kaum Sodom. Ketika fajar menyingsing, azab Allah datang dengan dahsyatnya. Malaikat Jibril mengangkat kota Sodom tinggi ke langit dengan ujung sayapnya, hingga penduduknya mendengar kokok ayam di langit. Lalu kota itu dibalikkan terbalik ke bumi, dan setelahnya Allah menghujani mereka dengan batu panas dari tanah terbakar, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Tak ada satu pun yang selamat. Bangsa yang menentang fitrah dan melampaui batas itu musnah tanpa sisa. Bumi seakan menjadi saksi bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menandingi murka Allah. 9. Nabi Lut dan putrinya diselamatkan. Sebelum azab turun, malaikat memerintahkan Nabi Lut dan 2 putrinya untuk segera pergi di malam hari. Pergilah di malam hari dan jangan menoleh ke belakang. Mereka pun berjalan meninggalkan kota dengan hati sedih. Sementara di belakang mereka, bumi bergetar hebat dan langit menyala merah. Ketika semuanya selesai, istri Nabi Lut tertinggal karena hatinya masih berpihak kepada kaum kafir. Ia pun binasa bersama mereka. Namun Nabi Lut dan kedua putrinya diselamatkan oleh rahmat Allah. 10. Laut mati, saksi kehancuran kaum Lut. Tempat di mana kaum Sodom dihancurkan kini dikenal sebagai Laut Mati, Dead Sea, sebuah danau besar di antara Yordania dan Palestina. Airnya sangat asin dan padat, hingga tak ada kehidupan di dalamnya. Banyak ulama dan sejarawan menyebut bahwa tempat itu adalah saksi abadi dari azab kaum Lut. Setiap tetes airnya mengingatkan manusia agar tidak mengulangi dosa dan kebejatan masa lalu. Ikhwani fillah, kisah Nabi Lut alaihissalam bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan abadi bagi umat manusia. Ketika moral dan iman diabaikan, kehancuran akan datang dengan sendirinya. Dari Lut kita belajar tentang keteguhan dalam kesendirian, tentang berdiri di pihak yang benar meski dunia menentang, dan tentang pentingnya menjaga kesucian diri dari godaan zaman. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa memegang teguh iman, menjauhi dosa, dan berani berkata benar di tengah dunia yang semakin gelap. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di antara mereka masih ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.